Salam sejahtera anak-anak, semoga semua sehat-sehat ya. Pak Guru akan mengajak kalian untuk melanjutkan materi. Ini namanya dinamika rotasi. Ini materi yang penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya awali dari sebuah gambar dan pertanyaan seperti ini. Apa yang dilakukan orang tersebut? Ayo. Jadi orang tersebut naik di buah pipa, gitu kan. Kemudian pipa itu dikaitkan dengan roda, gitu ya, yang di sana pasti ada sekrupnya. Ya, pasti kalian sering mengamati ini ya. Ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk melepas sekrup yang ada di ban tersebut, di roda tersebut. Nah, ini perlu dilakukan seperti ini. Jadi dia menambahkan pipa ya, agar di sini memiliki kekuatan putar yang lebih besar sehingga kerja dari orang tersebut akan tercapai ingin melepas dari skrup itu. Bayangkan kalau tidak ada pipa ini pasti akan sangat berat sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, coba kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak. Ini sekarang kami tunjukkan ada batang. Batang di sini ada titik ya, A, B, C, D yang jaraknya sama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa di sini anggap saja ini satu ukuran panjang, gitu ya. Berarti 1, 2, 3, jadi D ke sini 1, C ke sini 2, B ke sini berarti 1, 2, 3, A berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Coba kalau seperti ini nanti akan mutar kemana? Baik, kita akan coba kita saksikan animasi berikut ini. Baik anak-anak, mari kita saksikan. Tadi 10-nya ada di sini, berarti ini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini saya buat, ini bisa kita atur. Oh, ini 20 ya, tadi seperti contoh. 20-nya saya terapkan di sini. Nanti akan muter kemana? Iya, ternyata muternya searah jarum jam anak-anak. Silahkan kita bisa simpulkan di sini. Mengapa kok bisa muternya searah jarum jam? Karena 10 dikalikan 4 itu 40. Kemudian di sini 20 dikali 1 itu ada 20. Jadi lebih kuat yang searah jarum jam. Jadi seperti ini mutarnya searah jarum jam. Oke, kita ganti soalnya di sini ada 15 misalnya. Saya buat di sini. Ya. Kemudian saya atur di sini 10 saja. 10 saya atur di sini. Ya. Dia berputar berlawanan jarum jam. Karena lebih besar 15 kali 2 yaitu 30 dibandingkan dengan 10 kalikan 2. Kemudian kecepatan putarnya ini akan tergantung dari besarnya selisih. Nah, besar selisih itu nanti akan kita kenal dengan namanya momen gaya nanti ya. Coba kita lihat di sini. Misalnya di sini saya perbesar tadi ya, misalnya ini 10 ya. Kemudian ada 10 kali 4 40, kemudian saya buat di sini 15 ya. Ini selisihnya hanya berarti 10. Ya. 45 dengan 40. Jadi selisihnya ada 5. Maka muternya pelan sekali karena memang selisihnya kecil atau besar, momen gaya totalnya kecil. Baik, seperti itu ya. Saya harap semuanya memahami ini. Ada yang berlawanan jarum jam namanya, kemudian ada juga yang searah jarum jam. Berlawanan jarum jam ini, gerak ini. Kemudian kalau searah jarum jam seperti yang di contoh awal tadi. Demikian anak-anak, simulasi sedikit tentang kesetimbangan rotasi. Baik, kita akan lanjutkan topik berikutnya. Perhatikan ini anak-anak. Ini adalah besaran atau sebuah persamaan dari sebuah besaran yang namanya momen gaya. Jadi apa yang kita amati di depan tadi ini erat kaitannya dengan ini. Ini dibaca dengan tau. Ini momen gaya atau torsi. Satuannya Newton kali meter karena di sini gaya itu Newton, kemudian R itu bisa dikatakan sebagai lengan gaya, ini satuannya meter. Kemudian theta adalah sudut apit antara gaya dengan lengan tersebut. Silahkan dicermati dengan baik ya rumus ini. Gaya kalikan lengan kalikan sin sudut. Momen gaya itu bisa dikatakan sebagai sebuah besaran yang nantinya akan memberikan perputaran atau rotasi. Jadi keinginan untuk memutar itu dalam konsep fisika ini namanya momen gaya. Nanti kalau
bertanda min dan plus akan kita lihat seperti ini. Nah, kalau searah jarum jam, muternya searah jarum jam, kita biasakan anggap sebagai tanda plus. Kemudian kalau berlawan jarum jam, ya seperti ini negatif. Tolong diingat bahwa kesepakatan ini tidak mutlak seperti ini. Bahkan ada buku yang membuatnya berlainan. Jadi saat searah jarum jam justru min, itu tidak masalah. Dan nanti kita jumpai dalam beberapa soal pilihan ganda, tidak mungkin jawabannya itu akan bertanda min. Pasti akan menyatakan besar dan arah gitu ya. Kemudian misalnya ada contoh seperti ini. Jadi ada kunci yang ditempatkan di sekrup seperti itu, mana yang searah jarum jam dan mana yang berlawan jarum jam. Nah, kalau gaya tekannya ke bawah, ini akan muternya searah jarum jam, ya kan? Jangan terkecoh dengan dia menggunakan tangan kiri ya. Jadi kalau ke bawah di sini akan muternya seperti ini, searah jarum jam. Kemudian kalau diberi gaya tekan ke atas, ke sana, maka akan muternya kayak gini. Berarti berlawanan jarum jam. Demikian ya konsep untuk torsi. Kemudian kita lanjutkan. Coba kalau ada soal seperti ini. Ini ada batang, ini anggap batangnya tidak bermassa. Saya belum berikan keterangan ya. Ini anggap saja batangnya tidak bermassa kalau tidak diberi keterangan. Kemudian tentukan momen gaya dengan poros di A. Oke. A kita jadikan poros. Kemudian gaya-gaya yang mempengaruhi itu ada 10, 15, 20, dan 5. Kalau porosnya di A, maka punya gaya 10 tetapi dia tidak punya lengan. Karena gayanya mengenai poros. Kalian bisa nyimpulkan juga kalau gaya itu mengenai poros, maka tidak mungkin muter. Arah gayanya menuju atau dari poros tidak akan berputar. Sekrup hanya didorong ya tidak akan muter. Jadi harus ada lengannya. Kemudian kalau 15 berarti jaraknya 1. Sinnya di sini sin 90 ya. Ingat sin 90 itu nilainya 1, sehingga kadang-kadang sering tidak ditulis. Kemudian kalau 20 ini min. Mengapa min? Kalau porosnya di A, jadi kita fokusnya di sini. Kita fokusnya ada di A. Oke, fokusnya ada di A. Kemudian kalau seperti ini, jadi ini porosnya di sini. Ini sebagai porosnya ini ya. Iya, ini sebagai porosnya di sini. Jadi kalau ada gaya ke atas, ya, ada gaya ke atas berarti min, gitu. Karena dia akan muternya berlawan jarum jam seperti ini ya. Kemudian kalau yang di sini muternya berarti searah jarum jam. Ya, seperti ini ya. Nah. Kemudian bagaimana dengan 15? 15 kalau porosnya di sini ada gaya ke bawah pasti dia akan muter kayak gini. Nah, jadi saat kita fokus di 15 maka abaikan 20 dan 15. Anggap ini sebagai poros, ditekan ke bawah maka dia akan muter searah jarum jam. Demikian seterusnya, ini berlawanan dan searah. Ya, yang searah berarti 15 ini plus, kemudian yang berlawanan arah yaitu di sini 20 ini min karena ini berlawanan arah ya, karena ini arahnya ke sana. Kemudian kalau yang 5 dikalikan 3. 3 itu berarti 1 2 3. Lengan adalah jarak ke poros. Dari D ke poros ini ada 3 meter. Gitu ya. 10 kali 0 0, 15 kali 1 15, kemudian min 40, kemudian plus 15 sama dengan min 10. Nah, kalau jawabannya min 10, maka seperti yang saya contohkan di simulasi tadi, ini akan muternya berlawan jarum jam. Karena bertanda negatif. Kalau ini plus, akan searah jarum jam. Aktivitas siswa, saya harap kalian coba kerjakan ini ya. Jadi berdasarkan contoh di atas, tentukan momen gaya dengan porosnya di B, di C, dan di D. Tentukan besar dan arahnya. Kalau di B berarti ini sebagai poros, gitu. Ini sebagai porosnya. Di sini ada gaya searah jarum jam. Di sini ada gaya berlawan jarum jam. Di sini ada gaya berarti searah jarum jam. Jaraknya itu antar gaya ke poros. Hati-hati. Gaya ke poros. Gaya ke poros. Itu untuk R-nya. Contoh di sini masih kami berikan dengan sudut 90. Demikian anak-anak. Saya berharap kalian mau untuk mencoba. Ya. Kemudian terus belajar. Semoga sukses. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera.